はい。それでは、今日から、これね、Bahasa Jepang dengan BJ System Buku 5 oleh Okunobuyuki atau Dr. Andas Bujo Yudhistiro, Magister Pendidikan. Cie. こっちada cie-nya. はい。それでは、よいしょ。これでいいかな。はい。はい。これわかります Nama-san desu. 質問してはい。もいいですか？どうぞどうぞ。はい。BJ itu apa, Sensei? BJ? はい。Bujo Yudhistiro. Oh, Bejo Yudhistira System. Iya, atau bahasa Oh, desu ka. Jepang. Ya, Oh, Hai. Jepang itu BJ Ya. juga kan? Ya, Kemana-mana otak saya nih. gimana? Arigatou gozaimasu. Hai, oke desu ka? Oke desu. はい。これわかりますか？プロで得た苦労して技術た技術でで、新たなものを創造する。その喜びはかけがえのないものである。ね、ya, saya sering bilang dalam kebahagiaan ada empat tingkat. Ya, ada dalam kebahagiaan ada 4 tingkat. Kalau tingkat yang paling bawah adalah seperti itu kan dapat cewek, dapat duit, ya seperti itulah kebahagiaan yang duniawi atau kebahagiaan yang ada kaitan material, nih, itu paling rendah. Ya. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah belajar. Ya, belajar. Jadi maksudnya dulu tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu. Itu bahagia kan? Itu bahagiaan yang kedua. Dan bahagia yang ketiga adalah ini. Yesho. Jadi dengan itu kan 苦労して得た技術で、jadi dengan teknologi atau teknik atau dengan kemampuan yang mendapatkan dengan susah payah, dengan kemampuan yang didapatkan susah payah, dan yang kedua bahagia kan? Yang kedua itu belajar, yang ketiga itu menciptakan sesuatu yang baru. Ini yang ketiga nih. 新たなものを創造する。menciptakan sesuatu yang baru. その喜びはkebahagiaan itu かけがえのないものである。hal yang betul-betul bagus gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, itu dengan penciptaan itu menolong orang lain. Itu yang keempat. Jadi jangan kita puas atau jangan kita menuntut kebahagiaan yang material saja. Kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Dengan kemampuan sebagai manusia itu menciptakan sesuatu yang baru. Ada bahasa Indonesianya. Dengan kemampuan yang telah didapatkan dengan usaha keras dan akan menciptakan sesuatu yang baru. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati. Ya. Ini kata mutiara oleh Bujo Yudhistiro. Hai, ya saya baca saja ya. Karena ini buku ini tidak ada ya. Ini kalau nggak salah edisi kelima deh kalau nggak salah. Edisi ketiga dah, edisi ketiga. Jadi pendahuluannya nggak banyak. Dan kenapa saya kenapa saya ingin baca
pendahuluan karena dalam pendahuluan ini kita bisa tahu latar belakang sejarah. Kalau pendahuluan pertama adalah 1996, sudah lahir nggak? Belum, Sensei. Saya baru lahir, Sensei. Jadi saya bikin buku edisi pertama tahun 96. Hai, saya baca ya. Kami masa baru lahir. Oke, hai. Iya. Hai, semua mute ya. Saya baca dulu. Hai. Hai. Kali ini kami dapat menerbitkan bahasa Jepang dengan BJ System buku 5 ini. Dalam buku 5 ini, kami membahas masalah kata bantu yang dilanjutkan kata kerja dan sebagainya. Pemakaian kata bantu tersebut sering ditanyakan baik oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar bahasa Jepang maupun dosen-dosen yang mengajar bahasa Jepang. Maka kami menjelaskan pemakaian kata bantu tersebut di dalam keterangan. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu Anda. Seperti biasa, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada istri tercinta yang sering membantu penulis dan adik ipar yang membantu khususnya mengoreksi buku ini. Ya. Kalau saya sebenarnya saya mengajar bahasa Jepang di suatu universitas swasta 15 tahun lebih deh kayaknya. Hai. Ini nih Bejo Yudhistiro. Hai, kemudian pendahuluan ini hai, tahun 2000. Ini ya edisi yang kedua deh. Hai, pendahuluan untuk edisi yang kedua. Hai. Ini tahun 2000 ya. Bulan lalu Agustus diadakan sidang umum tahunan MPR. Sidang umum ini boleh dikatakan sidang pertama kali di bawah presiden yang dipilih oleh rakyat. Waktu itu presiden yang dipilih adalah Gus Dur deh. Dalam sidang ini, anggota MPR betul-betul beda daripada waktu sidang MPR, waktu Orde Baru, waktu Pak Harto. Waktu Orde Baru, anggota MPR tugasnya cuma menyebut setuju saja. Tahu Iwan Fals nggak? Maya. Dalam hal ini, Apa penyanyi, Sensei? nyanyi anggota MPR. Wakil rakyat Setuju. bukan Stay, Mas. paduan suara, hanya nyanyian lagu setuju gitu kan? Iya. Dalam hal ini, anggota MPR tidak usah mikir apa-apa. Akan tetapi, dalam sidang kali ini, mereka harus berpikir macam-macam demi masa depan rakyat Indonesia. Perubahan ini adalah perubahan dari feodalisme ke demokrasi. Dalam sistem feodalisme, rakyat biasa tidak usah berpikir macam-macam. Akan tetapi, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang bertanggung jawab terhadap negara sendiri dan harus berpikir macam-macam. Maka, dalam sistem demokrasi, keadaan negara sangat tergantung kepintaran rakyat. Jadi, sebenarnya tahun 2000 itu Indonesia baru masuk era demokrasi. Dan era demokrasi adalah rakyat tanggung jawab. Rakyat tanggung jawab maksudnya apa? Kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab ke pemerintah. Kita harus tanggung jawab sendiri. Maksudnya begitu. Mungkin keadaan sekarang di Indonesia yang menuju demokrasi dari feodalisme mirip dengan zaman restorasi Meiji. Kira-kira tahun 1868 di Jepang. Waktu itu banyak orang Jepang khawatir karena negara-negara barat jauh lebih maju. Dan banyak orang pergi ke luar negeri, terutama negara-negara Eropa dan Amerika. Lalu,
mempelajari macam-macam hal dari ekonomi sampai politik. Juga banyak orang menerjemahkan buku-buku ilmiah dan lain-lain ke dalam bahasa Jepang. Sehingga sampai sekarang pun orang Jepang mengetahui banyak hal tanpa mempelajari bahasa asing. Ya, sebenarnya orang Jepang itu tidak begitu pintar bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak usah. Tanpa belajar bahasa Inggris, bisa mendalami ilmu-ilmu dari seluruh dunia. Karena banyak yang terjemah ke bahasa Jepang. Negara Indonesia disebut negara sedang berkembang. Kalau disebut negara sedang berkembang, kadang-kadang kesannya tidak begitu bagus. Tetapi sebenarnya dalam zaman sekarang tidak begitu juga. Sebagai negara sedang berkembang, contoh-contoh yang dapat dipelajari banyak sekali. Jadi sebenarnya kita bahan belajarnya ada di banyak sekali di seluruh dunia. Untuk apa kunci suksesnya, kunci pengalaman gagalnya juga kan. Jauh lebih banyak daripada waktu Jepang mempelajari dari negara barat setelah restorasi Meiji. Contoh-contoh yang dapat dipelajari dari negara maju bukan hanya hal positif saja, akan tetapi dapat dipelajari juga hal-hal negatif. Sehingga Anda kemungkinan dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya sudah terjadi di negara-negara maju. Contohnya masalah polusi pabrik. Kalau masalah polusi pabrik itu Indonesia untung ya. Namanya lupa. Ada menteri lingkungan hidup yang pintar sekali karena dia Indonesia diamankan dari polusi pabrik. Indonesia dapat mengetahui bagaimana bahaya polusi atau limbah pabrik. Maka pemerintah Indonesia membuat peraturan baru mengenai limbah pabrik sehingga Indonesia sekarang dapat menghindari bahaya limbah pabrik walaupun belum sempurna. Jadi itu ya semua ya kaliannya itu kan ke Jepang harus mempelajari Jepang hal-hal yang negatif dan bawa ke Indonesia agar Indonesia tidak mengulangi hal yang negatif yang terjadi di Jepang gitu ya. Itu salah satu tugasnya. Sebenarnya contoh-contoh yang dapat dipelajari jauh lebih banyak daripada itu. Dan apakah dapat dipelajari secara efisien atau tidak sangat tergantung kepintaran. Dalam kepintaran tersebut, salah satu yang penting adalah bahasa. Sekarang negara Jepang tentu saja termasuk golongan negara maju. Apalagi Jepang adalah negara maju di dalam kawasan Asia. Maka apakah Indonesia bisa maju atau tidak, boleh dikatakan sangat tergantung apakah dapat belajar dari Jepang atau tidak. Tentu saja hal yang positif dan hal yang negatif juga. Jadi sebenarnya sekarang yang belajar bahasa Jepang di sini bukan hanya dapat duit saja, tapi kunci memajukan Indonesia loh. Untuk itulah sekarang berperang orang yang belajar bahasa Jepang itu penting sekali untuk masa depan Indonesia. Kami berharap munculnya orang yang menyelamatkan Indonesia dari kalangan yang belajar bahasa Jepang dengan buku serial ini atau ikut belajar online ini, ya. Itu tahun 2000. Nah, masih ada. Hai. Dan ini untuk edisi 3 ya. Pendahuluan untuk edisi 3 itu 2005. 2005 sudah berakhir belum? Hai.
pendahuluan untuk edisi 3. Mari mulai dari hal yang sederhana. Seorang yang mempunyai kemampuan tinggi adalah orang yang senantiasa melakukan hal yang sederhana. Jangan langsung cari yang keren, jangan. Pokoknya hal yang dasar gitu ya maksudnya. Hal yang sederhana atau hal yang dasar. Sebaliknya, walaupun kelihatannya pintar dan hebat, tetapi orang itu tidak bisa melakukan hal yang sederhana, berarti orang tersebut sebenarnya kemampuannya tidak begitu tinggi. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk hidup di masyarakat. Kalau begitu, hal yang sederhana itu seperti apa? Kalau di Jepang, sejak anak kecil, sering ditegaskan 3 hal, yaitu seiri, seiton, dan seiso. 3 hal tersebut sering ditegaskan dalam dunia industri sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas atau kunci kesuksesan dan sudah menjadi bahasa internasional sebagai 3S. Dan kalau seiri, seiton, seiso itu saya yakin kenapa Jepang maju karena dari SD sampai SMA setiap anak-anak setiap pagi dan setiap sore membersihkan itu kan ruang kelas dan lain-lain kan. Itulah kunci sukses yang paling dasar di Jepang gitu. Coba mempelajari hal itulah. Dan kalau orang yang bekerja di pabrik ya sudah pernah bekerja di pabrik sudah ada pengalaman 3S kan, seiri, seiton, seiso ya. Ada 2 lagi. Dan sudah menjadi bahasa internasional sebagai 3S. 3S adalah seiri, seiton, seiso. Saya menjelaskan satu-satu ya. Seiri artinya pemilahan. Maksudnya memilah barang apa yang perlu dan apa yang tidak diperlukan. Apa yang sering digunakan dan apa yang jarang digunakan. Itu namanya seiri. Dan sebenarnya tambah lagi yang tidak diperlukan dimusnahkan. Itu seiri. Gitu ya. Seiton artinya perapihan. Maksudnya meletakkan atau menempatkan barang secara rapi supaya bisa mengambil barang yang diperlukan secara langsung atau tanpa cari. Itu seiton. Seiso artinya pembersihan. Maksudnya membersihkan lingkungan secara rutin sehingga lingkungannya selalu bersih dan segar. Atau sebenarnya kalau di pabrik, tambah lagi sambil membersihkan, mengecek satu-satu. Mengecek lingkungan kerja, mengecek mesin seperti itu. Itu seiso. Ya. Di Jepang sejak SD udah ada di sini. Di Jepang sejak SD sampai SLTA, siswa diwajibkan membersihkan ruang kelas dan lain-lain sebelum mulai pelajaran dan setelah selesai pelajaran. Maka boleh dikatakan 3S tersebut sudah hal yang biasa bagi orang Jepang. Atau bagi orang Jepang, seiri, seiton, seiso ada darah daging, menjadi darah daging. Makanya Jepang bisa maju gitu loh. Ya, bukan karena orang Jepang maju karena maju, bukan karena 3S. Karena 3S makanya Jepang maju gitu ya. Selain 3S masih ada hal yang sederhana yang dilakukan oleh semua orang Jepang, yaitu hafal kanji. Menghafal kanji itu bukan hal yang gampang dan harus dilakukan setiap hari secara kesinambungan. Pada waktu SD dan SLTP, semua orang Jepang setiap hari hafal kanji. Hal yang sederhana seperti itulah yang dilakukan oleh semua orang Jepang. Makanya orang Jepang itu pintar. Pintar dan tekun gitu ya. Saya yakin salah satu kunci kemajuan Jepang ada di sini. Sebaliknya,
Kalau ingin memajukan suatu negara, lebih bagus menengaskan hal yang sederhana seperti itu. Bukan cari investasinya atau gimana, enggak gitu loh. Hal yang sederhana saja sebenarnya. Anda yang sudah menguasai sampai buku 4 dan mulai belajar buku 5 ini, boleh membesarkan hati. Karena Anda sudah membiasakan melakukan hal yang sederhana, yaitu menghafal kanji. Anda adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk hidup di masyarakat. Tolong melanjutkan usaha Anda. Masa depan negara Anda ada di tangan Anda. 2005, 30 Mei. Ya. Hai. Sampai sini ada yang mau ngomong nggak? Minum dulu ya. Ya. Jadi saya tambah lagi, saya sering bilang, ya tadi internetnya enggak itu. Iya. Hai. Jadi pendahuluan sampai sekian dulu ya. Jadi sekali lagi, agar kita bisa masuk surga, kita membiasakan melakukan hal yang sederhana. Hal yang sederhana adalah seri pemilahan, seton perapihan, dan seso pembersihan. Seperti itu dulu. Hai, kalau begitu pendahuluan sampai sekian dulu ya.